Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Ade dan Bu Nana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik, Bu Ita. Oke, alhamdulillah. Saya dan keluarga juga baik-baik saja. Begitu juga sebaliknya ya. Nah, hari ini kita akan berbincang panjang lebar nih. Berhubung udah lama nggak ketemu. Kalau ketemu nih kita curhat semuanya ya. Iya, betul. Nah, menyangkut dengan tugas kita CGP Angkatan 11, yaitu mengenai kompetensi peningkatan coaching untuk modul 2.3 di tugas dekon atau demonstrasi konseptual yang harus kita selesaikan secepatnya ya ibu-ibu. Iya. Nah, di sini saya akan bertanya beberapa pertanyaan sama Bu Ade. Jangan takut Bu Ade, pertanyaan mudah-mudah. Iya. Oke, apa sih yang ingin Ibu capai dari sesi coaching ini? Kira-kira Bu Ade bisa diceritakan sama saya dan Bu Nana? Ini pertama sekali saya ucapkan terima kasih sekali Bu Ita yang sudah hadir ya pada hari ini membimbing kegiatan coaching hari ini. Jadi sebenarnya saya ingin fokus meningkatkan kompetensi saya, itu terutama dalam mengajukan pertanyaan yang lebih mendalam dan membuka wawasan kepada coach saya yang kebetulan hari ini Bu Nana. Oh ya, Bu Nana jadi coach ya? Iya, Bu Ita. Ini biasanya yang jadi coach ini banyak kali problem ya. Iya. Iya. Baik, ini hal yang sangat menarik ini yang saya dengar dari Bu Ade. Terus, apakah ada sih hal spesifik yang ingin Ibu perhatikan selama terjadinya observasi antara Bu Ade dengan Bu Nana? Tentunya ada ya Bu ya. Di sini saya ingin melihat bagaimana saya itu bisa lebih efektif dalam membangun hubungan kepercayaan saya antara saya dengan coach. Oh, berarti kepercayaan adalah suatu hubungan yang positif antara coach dan coach itu perlu dimunculkan dengan kental ya, hubungan yang bagus. Terus sekarang saya mau melihat bagaimana seorang coach menggali beberapa pertanyaan sama coachnya yang sedang menghadapi dilema mungkin ya Bu ya di dalam kelas. Terus dengan seorang coach yang sangat profesional. Jadi saya akan mengamati hal-hal yang demikian. Mohon diambil rubrik penilaiannya. Dikasih cantik ya nilainya. Oke, silakan dilakukan dialog untuk menggali ya Bu ya. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya Bu Ita. Baik Bu Nana, gimana? Udah tenang, rileks atau gimana nih? Iya, tadi kan agak gugup Bu Ade ya. Ini gugup kan ada saya atau kan ada Bu Ita nih? Kayaknya dua-dua. Tapi setelah melakukannya seperti Bu Ita tadi bilang HSE ya. Iya. Jadi udah kayak lebih tenang. Oke. Iya. Jadi kan untuk pertemuan kali ini kan Bu Nana ngajak jumpa nih. Otomatis saya yakin ada hal yang perlu diperbincangkan. Kira-kira apa sih tujuan dalam pertemuan ini? Gini Bu Ade ya, saya sebenarnya galau banget nih ya kan. Ada permasalahan di kelas, maklum lah. Saya sebagai guru mapel, kemudian diperbantukan untuk memegang kelas 2. Kan kalau di kelas 2 Bu Ade nih ribut juga ya kalau masih kayak anak-anak TK lah, kecil-kecil banget. Nah kemudian pas saya sudah 2 minggu di kelas 2, saya coba tes. Dari pertama memang sudah saya tes anak-anak, namun belum keseluruhan. Pas saya tes keseluruhan, ternyata banyak sekali anak-anak di kelas 2 saya yang belum bisa membaca lancar Bu Ade. Itu merupakan sesuatu yang membuat saya sebagai guru kayaknya harus termotivasi untuk membuat anak-anak saya tuh bisa membaca lancar. Itu Bu Ade.
Berarti di sini masalahnya itu kesulitan anak membaca tadi. Ya, berarti memang ini peralihan dari kelas 1 sampai kelas 2 dan anak ini belum bisa membaca. Apalagi Bu Nana guru mapel nih, ya kan masuk ke kelas yang bukan wali kelasnya gitu, otomatis menjadi sebuah tantangan ya. Oke, baik. Berarti tujuan di sini kira-kira Ibu pasti tentunya mau mencapai sebuah tujuan, ya kan? Ada nggak sih berapa skala memang dari angka 1 sampai 10 itu yang ingin Ibu targetkan untuk capai tujuan Ibu? Ya, saya maunya Bu Ade bisa, kalau keinginan saya seluruhnya Bu Ade bisalah maksimal 10. Namun Bu Ade melihat dari kondisi lingkungan dan anak-anak, jadi saya menargetkan Bu Ade sekitar 8, di level 89 lah Bu Ade. Saya maunya anak-anak walaupun tidak 100% bisa membaca, setidaknya bisa membaca perlahan-lahan walaupun masih terbata-bata, itu Bu Adi. Nah, adakah kekuatan untuk mencapai tujuan itu Bu? Kalau kekuatan saya, menurut saya ini kolaborasi. Kolaborasi baik dengan teman sejawat maupun dengan wali siswa, kemudian dengan kepala sekolah tentunya, dan lingkungan di sekitar sekolah itu Bu Adi. Bagus sekali sih menurut saya ya, karena memang kolaborasi itu penting. Kalau kita kerja sendiri mungkin tidak akan sampai pada tujuan. Bu Adi. Nah, itu bagus sekali. Namun Ibu ketika dalam proses tujuan itu, apakah memang ada hambatan gitu atau tantangan tersendiri? Kita ini kan mau bahas tujuan nih, biar anak-anak itu bisa membaca. Apakah memang ada hambatan atau tantangan tersendiri bagi Ibu? Kalau hambatan tentunya ada Bu Adi ya. Dilihat dari 20 siswa, cuma 2 orang yang membaca sangat lancar Bu Adi ya. Kalau yang lainnya masih tingkat mengeja, kemudian mengeja agak sedikit lancar, masih terbata-bata. Mungkin saya juga nih masih tahap untuk melihat juga kondisi dari wali nanti atau siswanya mau nggak melakukan hal-hal atau rencana yang akan saya lakukan nantinya. Oke, nah karena Ibu bahas rencana nih gitu kan, saya pengen tahu nih rencana apa yang Ibu lakukan untuk mencapai tujuan Ibu. Ya, rencananya Bu Ade, saya akan kolaborasi dengan teman sejawat dan juga dengan kepala sekolah dan terutama untuk dengan wali siswa ya. Saya lakukan kolaborasi dengan mereka untuk membuat les. Les selesai dari kita kan kelas 2, jadi pulangnya jam 11. Jadi saya mintakan waktu dari Senin sampai Kamis untuk melakukan les. Dan pernah juga ada saya bicarakan dengan teman sejawat, ditanya kita pungut biaya enggak? Jadi saya bilang saya ini murni, enggak ada pungut biaya. Saya bebaskan karena saya mau bagikan ilmu, bukan cari duit. Begitu Bu Ade. Jadi insya Allah rencana itu akan terus saya lakukan bersama dengan kolaborasi dengan orang tua, kemudian teman sejawat dan juga dengan kepala sekolah. Berarti itu udah termasuk strategi ya Bu ya? Gimana caranya misalnya selepas pulang sekolah anak-anak seperti itu ya? Itu sangat sebuah kreativitas sih untuk mencerdaskan anak bangsa ya Bu Nana ya. Nah Ibu, untuk rencana ini apakah ada jangka waktunya? Jangka waktunya rencananya sampai berarti 2 semester lah. Saya maunya. Berarti sepanjang mereka di kelas 2. Ya, sepanjang di kelas 2. Untuk saya Bu Adi, mungkin nanti di kelas selanjutnya bisa dipakai cara saya mungkin tuh yang wali selanjutnya. Jadi praktik baik untuk rekan-rekan sejawat lainnya. Iya Bu Adi. Untuk saya rencananya 2 semester ini, jadi ambil 4 hari dan anaknya pun gantian Bu Adi. Gak mungkin dong 20 sehari ya. Iya benar. Jadi kayak gitu Bu Adi. Ibu tadi kan udah kita atur nih jangka waktu gitu. Ukuran keberhasilan nih, kita kan ngomong tentang keberhasilan anak nih. Ibu kan pengennya anak ini bisa membaca, kan? Ukuran keberhasilan dalam rencana Ibu itu seperti apa? Apakah memang harus membaca lancar semuanya atau gimana? Kalau
keinginan yang sebenarnya sih maunya semua lancar Bu Ade. Cuman kan kembali melihat dari kondisi dan gaya belajar siswa, nggak mungkin dong ya, nggak mungkin dong dapat 100% terus, mesti ada tahapan-tahapannya. Nah, saya maunya walaupun anak-anak tuh yang misalnya sekarang masih membacanya per suku kata, jadi saya nantinya mau mampu anak-anak tersebut di akhir aksi saya nanti bisa langsung ke tahap membaca per kalimat, mampu membaca per kalimat, enggak lagi per suku kata. Paling tidak dia tidak mengeja. Iya. Oke Bu, bagus sekali lah Bu ya. Menjadi motivasi untuk saya juga gitu ya. Berarti memang harus kita tuh jadi guru harus pintar-pintar bagaimana cara mensiasati di mana kelemahan peserta didik kita, seperti itu ya. Nah Bu, dalam merencanakan rencana ini, apakah memang ada gangguan barangkali misalnya, atau kemungkinan ada hambatan, atau misalnya takutnya ibu itu apa? Karena ini kan masih rencana Bu Ade ya. Cuma ada sedikit Bu Ade kekhawatiran saya nih, takutnya nanti wali dari siswa, kalau teman sejawat dan kepala sekolah insya Allah udahlah, udah oke, pastinya didukung ya. Ini wali muridnya, apa mau nggak dia anaknya pulang jemputnya agak telat sedikit, karena kan di sana tuh banyak ibu-ibu yang jemput. Jadi kan kalau jam 11 ibu-ibu habis jemput anak langsung masak. Kalau ini kan udah jam 12, mungkin agak takutnya telat sana telat sini. Iya itu. Iya benar sekali ya. Memang dalam setiap tindakan itu gangguan itu pasti ada seiring dengan waktu ya. Nah Bu Nana, komitmen ibu nih untuk dalam merencanakan rencana aksi ibu ini apa? Komitmen Ibu Nana tuh konsisten ya, terus menerus. Ibu Nana akan melakukan dengan teman sejawat ini, janganlah hari ini buat les, besoknya enggak. Jadi anak-anaknya kan pun udah malas. Jadi Bu Nana maunya terus menerus, dan kolaborasi dengan teman sejawat pun saya minta tolong teman sejawat untuk bantu saya di kelas nanti. Bisa juga kolaborasi dengan anak kelas 2 yang satu lagi, kan kami kan ada 2 rombe. Jadi kebetulan yang satu lagi anak gadis, ya dia kan jadi pendamping ibunya. Jadi rencananya juga ajak dia bisa gabung dengan anak kelas 2 yang 2A, bisa juga dengan kelas Ibu Nana sendiri. Jadi minta bantu ke dia, kolaborasi dengan dia, supaya nanti tercover lah anak-anak ibu dalam hal lesnya. Berarti konsisten tadi ya Bu? Iya, konsisten lah terus menerus ya. Luar biasa Bu, menjadi motivasi untuk saya juga. Berarti memang ketika kita udah terjun nih mau melakukan sesuatu, memang harus konsisten. Misalnya kita punya niat baik gitu ya, tapi memang tidak konsisten, sama aja seperti itu. Nah Bu, kita nih sudah di akhir gitu ya. Saya pengen tahu nih, apa sih harapan Ibu terhadap tindak lanjut dalam kegiatan coaching ini? Saya maunya nih Bu Adika, silaturahmi kita nih tetap terjaga. Kemudian Bu Ade, kemudian saya bisa menjadi bisa mencari pembelajaran di kelas di sekolah Bu Ade terutama ya. Ada praktik-praktik baik dari Bu Ade, ingin saya lah berbagi selalu ya Bu Ade ya. Agar nantinya kita pun saat Bu Nana curhat, Bu Ade maulah dengarkan ya, kayak gitu maunya Bu. Oke Bu Nana, ini makasih banyak Bu Nana ya. Bu Ade, Bu Nana nih makasih banyak. Karena memang kan dengan cara kita diskusi melalui coaching ini kan kita bisa saling bertukar pengalaman, dan saya mengetahui bahwa beratnya juga kita sebagai peran mapel gitu ya, dengan bukan wali kelas, tapi kita memang harus menghadapi setiap bagaimana potensi anak tersebut. Iya, makasih Bu Ade. Oke Bu, terima kasih Bu Nana sekali lagi. Baik, kita serahkan kepada Bu Ita selaku observer hari ini. Oke, baik. Yang perlu saya acungkan jempol ini dalam dialog Bu Nana dan Bu Ade seperti bestie ya. Jadi tidak ada stressingnya, tidak ada tekanan.
yang menjawab pun begitu leluasa sehingga apa yang diharapkan pun oleh seorang Koci sama Bu Nana itu harapannya terselesaikan dengan baik. Nah, jadi saya melihat di Ibu Ade, jadi ada beberapa catatan terhadap Bu Ade, catatannya yang bagus-bagus ya, paling yang sifatnya membangun, ada juga catatannya sedikit. Nah, jadi ketika Bu Ade melontarkan pertanyaan itu sudah sangat profesional, membahas tentang tantangan yang dihadapi oleh Koci, kemudian Kocinya pun mengutarakan langkah-langkah, step-step yang akan dilakukan, yaitu berkolaborasi, melibatkan orang tua. Malah yang paling menarik dengan pertanyaan yang cukup bagus dari seorang coach, sehingga Bu Nana menjawab tanpa pungutan biaya. Ini ikhlas sekali ya Bu Nana ya. Nah, jadi harapan Bu Nana di sini, dia kepingin dengan pertanyaan Bu Ade, dia kepingin anak-anaknya bisa membaca dengan lancar. Nah, mungkin di sini Bu Ade bisa kita explore lebih dalam lagi bagaimana perasaan Koci ketika libatkan orang tua, tapi orang tuanya nggak datang. Ini juga suatu problema yang harus seorang Koci itu cari jalan keluar ya Bu Ade ya. Itu saja, yang lain sudah sangat cantik kalimat pertanyaannya, sehingga apa yang diharapkan oleh Bu Ade terjawab sudah sama seorang Koci. Profesional pokoknya Bu Ade hari ini ya, di pagi hari ini. Terima kasih Bu atas apresiasinya. Ya, seperti itu. Terus ini kita sudah melaksanakan observasi. Selama observasi sudah terlaksana dengan baik seperti yang kita harapkan. Meskipun ada hal yang perlu kita eksplor lagi seperti saya katakan tadi ya, biar semuanya tuntas. Nah, kalau bisa sampai ke ini Bu Ade, anak tidak sekedar tidak sekedar bisa membaca sebuah suku kata atau satu kalimat kelas 2 SD tadi ya yang bermasalah ya Bu Ade ya. Tapi kalau bisa hari gini seorang anak kelas 2 SD itu, malah anak TK sekarang udah bisa membaca ya Bu Ade. Ada suatu komprehensif, ada pemahaman ketika membaca. Misalnya ibu memasak di dapur, apa sih ibu memasak di dapur? Oh, ibunya cooking misalnya, masak seperti itu. Ada komprehennya. Itu yang kita harapkan, karena kan level anak-anak sekarang berbeda dengan anak-anak dulu. Walaupun kita akui adanya suatu perbedaan, itu pasti. Namanya juga istilahnya individual differences ya Bu Ade ya. Nah, jadi pertanyaannya sudah sangat-sangat berkualitas. Kemudian si Kocinya pun cukup semangat, alhamdulillah. Nah, jadi untuk observasi ini Ibu ucapkan terima kasih atas waktunya Ibu Ade dan Ibu Nana. Saya telah mengamati beberapa hal menarik selama proses coaching. Salah satunya adalah kemampuan Bu Ade untuk mendengarkan aktif dari seorang Koci. Seperti itu. Terima kasih Bu Ita, Bu Nana juga atas masukan-masukannya, juga menjadi hal yang positif bagi saya untuk meningkatkan kompetensi saya sebagai coach. Oke. Selain itu, saya juga mengamati bahwa ada beberapa momen ketika Ibu cenderung terburu-buru sedikit ya dalam mengambil kesimpulan. Mungkin mengingat ini kita sudah sore ya Bu ya. Mungkin kita bisa diskusikan lebih lanjut mengenai hal ini. Benar Bu, setuju. Memang saya rasa perlu harus pintar-pintar mengelola waktu. Memang karena kalau misalnya diberi waktu dengan kegiatan kita seperti ini, berarti saya harus pintar memanage waktu. Membuat gimana caranya coach saya ini harus nyaman. Benar. Memang itu pengelolaan waktu itu kan suatu PR nih buat seorang pendidik dan emak-emak yang dibutuhkan di rumah. Tapi saya menarik sekali tadi, ibu-ibu masih ingat rumah, ya. Tidak hanya mengingat kelas. Itu paten. Ketika kita disuruh pilih keluarga atau pilih sekolah, otomatis ketika kita memilih sekolah, memilih keluarga, sekolah pun bareng dengan kita. Bagus itu, ya.
Terus bagaimana kan kita coba latihan bersama untuk menggunakan teknik bertanya yang berbeda-beda, bervariasi, tentunya yang lebih menarik lagi. Ini bisa membantu ibu untuk lebih variatif dalam mengajukan pertanyaan terhadap seorang koci. Itu ide yang bagus sih Bu. Itu menjadi masukan yang baru untuk saya, bisa saya terapkan nanti di coaching selanjutnya. Oke, berdasarkan observasi tadi, apa yang menurut ibu itu menjadi kekuatan dalam coaching ini, Bu Ade? Pasti ada itu. Seperti yang Bu Ita katakan sih, saya rasa saya itu bisa membangun hubungan yang baik dengan coach saya. Jadi sehingga coach saya itu nyaman, jadi leluasa gitu ya, menceritakan keluh kesahnya yang masalah yang terjadi di dalam kelas gitu. Aduh, Bu Ade pede ya. Memang terlihat jelas loh Bu, terlihat jelas buat saya bahwa coachnya Bu Nana merasa sangat adem ketika berbagi. Lalu bagaimana menurut Ibu, apa yang harus ditingkatkan kira-kira? Menurut saya gimananya itu saya harus lebih konsisten dengan pertanyaan-pertanyaan terbuka seperti itu kan. Bagaimana saya itu harus mengelola pertanyaan yang berbobot seperti itu, jadi tidak membingungkan untuk si coach saya gitu. Oke, baik. Kita coba buat rencana aksi lagi ya Bu, untuk mengatasi hal tersebut. Misalnya Ibu bisa mencoba membuat daftar pertanyaan terbuka yang bisa digunakan dalam berbagai situasi. Benar sekali Bu, itu akan saya lakukan, dan terima kasih Bu sudah diingetin ya. Saya juga ingin coach saya itu nyaman dan kita saling sama-sama menyelesaikan problemanya. Oke Bu, jadi pertemuan kita yang punya nilai positif di sore hari ini, saya berterima kasih atas perjumpaan ini antara coach saya, Bu Ade, coach Bu Nana. Untuk sore hari ini mungkin kita cukupkan dulu, dan saya masih kangen dengan temu ramah ini. Kami pun mau. Jadi untuk selanjutnya kalau misalnya ada apa yang harus dibicarakan, kita sama-sama memberi kabar seperti itu ya. Ayo silahkan berbincang hangat lagi, dan coach ada hal-hal mungkin yang perlu dibicarakan lagi, waktu dan tempat untuk Ibu coach dan Ibu coach. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.